pertemuan keluarga pertama. Hari sudah menjelang siang. Daniel sudah kembali ke rumahnya setelah mendapatkan teror telepon masuk dari ibu dan juga kekasihnya secara beruntun. Amelia sendiri saat ini tengah belajar karena sebentar lagi masuk semester akhir. Dan itu artinya sebentar lagi akan ujian. Dan Amelia harus banyak-banyak belajar. Niatnya kalau sudah lulus dirinya ingin melanjutkan kuliah di luar negeri seperti mimpinya, dia ingin meraih gelar tinggi menjadi orang yang sukses. Saat Amelia tengah sibuk belajar terdengar suara derungan mobil masuk ke dalam halaman rumah. Amelia menghentikan acara belajarnya kemudian berdiri melihat siapa yang datang. Apa itu Mama? Amelia segera keluar untuk melihat lebih jelas siapa yang datang ke rumahnya pada siang hari seperti ini. Assalamualaikum Nak. Mama kangen sekali sama kamu. Kamu baik-baik aja kan selama Mama pergi? Cecilia memeluk putrinya dengan erat. Mama, Papa. Amelia berhambur ke pelukan sang mama. Begitu juga dengan Daston yang merupakan sang papanya. Lelaki parubaya itu sampai meneteskan air matanya. Amelia merupakan anak kesayangannya. Karena Daston selalu ingin memanjakan putrinya itu. Alasannya hanya satu. Amelia anak satu-satunya mereka. Sayang, kamu baik-baik aja kan di rumah? Kini Papa Amelia yang bertanya. Aku sangat baik kok, Pak. Lihat aku masih utuh kan tidak berkurang sedikit pun bahkan gigi ginsulku pun masih ada. Amelia berusaha mencairkan suasana. Oh ya gimana kabar Oma dan Opa apa mereka baik-baik saja? Kini Amelia yang bertanya. Mereka semua kabarnya baik sayang. Mama Amelia membelai lembut rambut putri kesayangannya itu. Katanya Mama akan seminggu di sana baru juga 2 hari sudah pulang saja. Amelia merasa heran dengan kedua orang tuanya itu. Papa ada urusan lagi di sini sayang. Kemarin Papa juga bertemu dengan sahabat kuliahnya dulu. Dan dia mengundang kita makan malam ke rumahnya nanti malam. Cecilia menjelaskan pada putrinya itu. Oh iya Nak. Kemana mobil kamu kenapa tidak ada di depan? Papa kira kamu tidak ada di rumah. Ucap Daston membuat Amelia menjadi gelagapan. Mampus gue harus jelasin apa ke Papa. Gumam Amelia dalam hatinya. Itu anu Pah. Yuha. Amelia gelagapan mana mungkin dia berkata jujur bahwa mobilnya telah dia gadaikan. Amelia. Daston mengangkat satu alisnya melihat ekspresi dari sang anak. Mobilnya aku gadein Pah. Amelia akhirnya dengan terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Kenapa? Daston kembali bertanya nadanya tidak marah atau kecewa. Daston selalu menanggapi apapun dengan santai. Tunggu sebentar Pah. Amelia mengambil sesuatu di dalam tas. Dia mengeluarkan amplop besar berwarna coklat lantas dia memberikannya pada Daston selaku ayah. Ini apa Nak? Tanya Daston bingung, lantas membuka amplop itu. Betapa terkejutnya Daston saat melihat uang gepokan di dalam amplop itu. Ini untuk Papa. Aku hanya mampu membantu Papa dengan ini memang tak seberapa, tapi bisa meringankan beban Papa. Ucap Amelia begitu tulus. Daston begitu terharu dengan apa yang dia dengar dari mulut putrinya itu. Bagaimana tidak? Putri yang sudah dia besarkan dari semenjak lahir sampai sebesar ini, ternyata mempunyai hati yang sangat mulia. Daston kemudian memeluk Amelia. Kamu tidak perlu sampai menggadaikan mobil kamu. Papa akan berusaha agar kita tidak sampai kesusahan. Besok kita ambil lagi mobilnya. Itu mobil kamu. Papa tidak mau kamu sampai mengorbankan mobil kesayangan kamu. Ucap Daston merasa sedih karena perusahaannya yang bangkrut. Amelia harus mengorbankan mobilnya. Tapi Pah, Amelia ingin protes, dia benar-benar berniat ingin membantu orang tuanya. Tidak ada tapi-tapian. Sekarang kita makan keluar. Papa kebetulan lapar di rumah tidak ada makanan kan? Gi siap-siap dulu. Titah Daston pada putrinya. Kemudian Amelia mengangguk paham. Dan segera membereskan buku-buku belajarnya dan bersiap-siap mengganti pakaiannya. Mama bangga sama putri kita Pah. Cecilia sampai meneteskan air matanya. Setelah itu mereka menunggu Amelia yang tengah bersiap-siap. Di kediaman Daniel, lelaki itu baru saja bangun dari tidurnya setelah semalaman menghilang dan sang mama Sonya mendapat kabar dari orang tua sang kekasihnya dia meninggalkan putri mereka di mall. Apa yang anak itu pikirkan sebenarnya? Sonya bergumam dalam hatinya. Daniel bangun, kamu jangan jadi anak yang tidak bertanggung jawab. Apa kamu sudah siap Papa keluarkan dari kartu keluarga? Suara bariton mengusik pendengaran Daniel membuat tidur nyenyaknya terganggu. Udah Pah,
Kita gantung saja anak ini di pohon kencur. Kini Sonya malah ikut-ikutan mendaprat sang putra kesayangannya itu. Ada apa sih, Mah? Masih pagi kok sudah berisik. Daniel menggeliat meregangkan kedua tangannya. Wah, sudah tidak waras rupanya anak ini, Pak. Matahari sudah mau tenggelam di kata pagi. Coba kau tengok jam. Ucap Sonya pada putranya itu. Kemudian Daniel bangun dan melihat ke jendela, rupanya sudah sore. Dan melihat jam di ponselnya sudah pukul 3 sore. Kamu habis dari mana sih semalaman gak pulang? Itu anak orang, bagaimana bisa kamu meninggalkannya begitu saja? Orang tuanya marah sama mama dan papa. Mama tidak mengajari kamu jadi anak yang gak bertanggung jawab seperti ini. Sonya memarahi Daniel habis-habisan. Nah itu dia, Mas, semalam itu darurat banget. Temanku kecelakaan, dia tidak ada yang menolong, jadi tidak ada waktu berpikir lagi untuk menunggu. Ucap Daniel penuh alasan. Itu orang tidak ditanyain juga, mah dia masih ingat pulang juga. Daniel menunjuk dengan dagu ke arah sang papa. Apa maksud kamu? Sonya menyipitkan matanya sebelah ke arah Daniel lalu melirik suaminya. Mungkin papa kamu sudah mendapatkan hasil tangkapannya. Kemudian Sonya berlalu dari kamar sang putra. Mah, tunggu. Maksud mama apa? Ini semua gara-gara kamu lihat wanita cantik itu, jadi merajukan sama saya. Tolong anak muda, jangan mencampuri urusan rumah tangga kami. Kemudian Darwin berlalu dari kamar itu. Daniel hanya tertawa melihat tingkah kedua orang tuanya itu. Sudah tua masih saja seperti anak muda yang sedang kasmaran. Daniel kemudian mengecek ponselnya dan melihat status aplikasi hijau. Amelia. Gadis itu memposting makanan yang ada di meja dengan caption sangat bahagia. Dia sedang makan dengan siapa? Daniel kemudian menaruh ponselnya di atas nakas, segera beranjak menuju kamar mandi mengisi air di bathtub dengan air hangat, sepertinya bagus untuk merelaksaikan pikirannya saat ini. Kemudian Daniel berendam. Daniel memejamkan matanya. Bayangan gadis itu terus berputar di kepalanya. Ketawanya bahkan wajahnya yang sedang merajuk tampak lucu di mata Daniel. Sepertinya aku harus memeriksakan diri ke dokter, kenapa kepalaku jadi tidak berfungsi seperti ini. Bahkan yang memutar di otakku hanya itu-itu saja. Detak jantungku pun selalu berdetak kencang tiba-tiba saat aku berdekatan dengan gadis itu. Daniel menggelengkan kepalanya. Setelah selesai dengan ritual mandinya, Daniel segera memakai bajunya. Dia memakai pakaian santai, hanya menggunakan kaos lengan pendek dan celana boxer. Ia keluar dari kamarnya menuju dapur. Rupanya pria itu ingin mencari makanan yang bisa dimakan, tapi begitu sampai di dapur banyak sekali orang-orang yang sedang memasak. Ada apa ini, Bi? Kenapa banyak sekali makanan yang dimasak? Siapa yang pesta? Daniel bertanya kepada kepala pelayan di rumah itu. Ini Tuan dan Nyonya yang menyuruhnya, Tuan. Katanya akan ada acara makan malam di rumah ini nanti malam. Daniel mengkerutkan keningnya. Siapa yang akan diundang orang tua itu? Apakah makan malam dengan keluarga Vera? Gumam Daniel dalam hatinya. Sudahlah, bukankah itu sudah biasa bila wanita itu tengah merajuk, papa selalu membujuknya dengan makan malam seperti ini. Kemudian Daniel mengambil air di dalam lemari es, meneguknya sampai habis. Kemudian beralih ke meja makan, dia memakan nasi dengan lauk yang sudah tersaji di meja makan itu, dan mulai melahapnya dengan tenang. Di restoran, di mana Amelia dan keluarganya sedang makan siang yang sudah hampir memasuki sore itu, tampak terlihat sangat bahagia. Mereka berkumpul lagi seolah tidak ada masalah yang menimpa keluarga itu. Sayang, nanti malam kita ke rumah teman papa, dia mengundang kita untuk berkunjung ke rumahnya. Kebetulan istrinya juga teman mama kamu waktu kuliah dulu. Kata Daston. Wah, yang benar, Pak. Mama pasti senang bisa ketemu teman mama lagi. Ucap Amelia tak kalah antusias. Iya, tapi kemarin mama tidak bertemu dia. Hanya suaminya saja. Kebetulan teman mama tidak ikut suaminya. Tapi nanti malam mama akan bertemu dia. Sudah lama mama tidak melihat dia, bagaimana dia ya sekarang. Dia dulu orangnya humor banget loh, persis seperti Tiara teman kamu. Cecilia menjelaskan bagaimana pertemanannya dengan sahabatnya dulu itu saat kuliah, dan akhirnya mereka bisa sama-sama menemukan kebahagiaan masing-masing. Setelah acara makan bersamanya selesai, kemudian Cecilia mengajak putrinya untuk pergi berbelanja membeli pakaian. Dan rencananya wanita itu ingin membelikan gaun untuk acara nanti malam untuk dipakainya. Setelah mendapatkan gaun yang cocok untuk Amelia, kemudian mereka pulang dan akan bersiap-siap untuk malam nanti.
Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe